Jarum jam masih menunjukkan pukul 5 pagi, tapi Abimana sudah terlihat bangun dari tidurnya. Entah apa yang ada di pikiran pria berambut lebat itu. Yang jelas saat ini ia tampak sedang mengelus-ngelus pipi sang istri yang tengah tertidur pulas. Tatapan matanya penuh dengan kekhawatiran. Khawatir dengan keselamatan sang istri. Apalagi beberapa hari ini, istrinya selalu diikuti oleh musuh lamanya, Edward. Tidak bisa digambarkan seberapa kesalnya Abimana saat ini pada pria itu. Ingin sekali ia berhadapan langsung dengan pria itu dan memberinya pelajaran, karena berani mendekati Tiara. Tapi menimbang kakinya belum sembuh total, dengan sangat terpaksa ia harus menunda terlebih dahulu. Sehingga saat yang tepat tiba. Maka dia berjanji akan membalaskan semua kekesalannya pada pria yang selalu saja menginginkan apa yang ia miliki saat ini. Abimana menghela nafas dengan berat. Ia berusaha menetralkan rasa kesalnya. Ia sepertinya tahu apa yang bisa membuat moodnya baik lagi. Apalagi kalau bukan mencium istrinya. Abimana pun sedikit menarik dagu Tiara agar mendongak, lalu dia mendaratkan bibirnya di sana. Tiara masih diam, tidak membalas. Istrinya masih tertidur pulas. Lucu sekali kalau sudah tidur diapa-apakan pun tidak bangun juga, umpat Abimana dalam hati. Abimana kembali mencium bibir istrinya. Kali ini ia mencium cukup lama. Sama seperti sebelumnya, Tiara masih belum sadar juga. Oke, tidur saja terus sayang, biar aku saja yang melakukannya, kata Abimana dalam hati sambil senyum-senyum sendiri. Tangannya bergerak menelusuri leher jenjang sang istri hingga ke belakang. Ia menariknya agar jarak mereka semakin terkikis, lalu mulai memanggut dengan lembut wanitanya yang masih berada di alam mimpi. Kecupan demi kecupan ia berikan dengan penuh gairah dan cinta. Begitu melegakan sampai ia lupa barusan ia kesal pada musuhnya. Sedang asyik mengecup bibir istrinya, ia terkejut saat mendapatkan balasan. Ia menarik diri lalu melihat wajah istrinya yang sedang tersenyum dengan mata yang masih tertutup. Kau sudah bangun rupanya, tanya Abimana sambil menatap wajah istrinya. Barulah Tiara membuka kedua matanya dan langsung mengangguk dengan pelan. Jelas saja aku terbangun, bibirku tiba-tiba diserang, jawabnya sambil mengerucutkan bibirnya. Abimana mencium dengan kilat bibir Tiara. Maaf membuatmu terbangun, tidurlah lagi, masih terlalu pagi untuk bangun. Mana bisa tidur lagi kalau sudah begini, aku mau bangun saja. Tidak usah, tidur aja lagi sayang. Abimana memeluk erat pinggang Tiara agar wanitanya itu tidak bisa bergerak. Sayang, aku mau bangun aja. Aku mau ke dapur memasak sesuatu untukmu. Sudah lama kau tidak makan masakanku kan? Tanya Tiara sembari mengelus-ngelus rahang berbulu milik suaminya. Kau tidak lelah? Tiara menggeleng. Mau temani aku memasak? Boleh juga, jawab Abimana dengan singkat. Kau kenapa? Tanya Tiara tiba-tiba. Ia melihat raut wajah yang berbeda pada suaminya. Kau seperti orang yang sedang banyak pikiran. Apa itu juga yang membuatmu terbangun sepagi ini? Tebak Tiara. Abimana tersenyum lalu mencium kening istrinya. Aku tidak apa-apa. Ayo kita turun ke dapur. Katanya kau mau memasak tadi. Abimana berusaha mengalihkan pembicaraan. Oh, oke, baiklah. Mereka berdua pun bangun dan pergi ke dapur untuk memasak. Tiara tahu suaminya sedang banyak pikiran, tapi ia tidak tahu apa yang suaminya pikirkan. Mungkinkah karena tadi malam ia meminta hadiah bulan madu di hari ulang tahunnya? Dia jadi merasa bersalah karena telah membuat suaminya kepikiran. Tiara tidak mau suaminya merasa tertekan karena kakinya masih belum bisa berjalan. Sementara dirinya sudah meminta yang macam-macam. Di saat memasak pun Abimana banyak diam sambil memperhatikan istrinya.
Ia memang masih bicara dan tersenyum pada sang istri, tapi wajahnya sangat ketara seperti orang yang sedang banyak pikiran. Lagi-lagi Tiara merasa bersalah. Loh, Jody tidak menjemputmu, tanya Tiara saat mengantar supirnya pergi bekerja. Biasanya akan ada Jody yang datang untuk menjemput Abimana dan membantunya masuk ke dalam mobil. Tapi hari ini malah supirnya yang mengantarnya ke kantor. Dia ada urusan lain, aku bisa pergi dengan supir, jawab Abimana. Tiara hanya menganggukkan kepalanya saja meskipun rasanya agak heran. Aku pergi dulu ya sayang, jaga dirimu baik-baik dan jangan lupa langsung pulang kalau urusanmu di luar sudah selesai, pesan Abimana. Baiklah, aku janji akan cepat pulang. Selamat bekerja sayang, aku mencintaimu, aku juga mencintaimu. Saud Abimana lalu mencium kening istrinya. Setelah itu ia pun pergi ke kantor diantar oleh supir keluarga. Lalu kemana perginya Jody pagi ini? Tugas apa yang sedang dia kerjakan? Hari ini Jody sedang mengintai kemana Edward pergi. Ia diminta Abimana untuk mengikuti kemana pria itu hari ini. Setelah mendapatkan peringatan dari bodyguard Tiara kemarin, apakah pria itu masih nekat untuk mengikuti istri Abimana lagi? Dan ternyata hingga hari ini pun pria itu masih saja membuntuti kemana Tiara pergi. Saat mobil yang membawa Tiara sedang dalam perjalanan menuju ke salon Madame Rosalinda, Edward diam-diam mengikutinya dari belakang. Begitu mobil Tiara berbelok, mobil Edward juga ingin ikut berbelok. Tapi tiba-tiba ada mobil lain yang dengan cepat menyalip mobilnya dan berhenti mendadak tepat di depannya. Cits! Ban mobil Edward berdecit sangat kuat saat dia menginjak rem secara mendadak. Bahkan kepalanya hampir saja terbentur setir mobil. Sial, umpat Edward dengan gusar. Mobil siapa itu? Berhenti mendadak di jalan. Dia pikir ini jalan milik keluarganya. Edward tampak kesal. Ia pun langsung melepaskan sabuk pengaman dan keluar dari mobilnya dengan maksud melabrak pengemudi mobil yang berhenti mendadak di depannya. Tapi langkahnya langsung terhenti saat melihat yang keluar dari mobil itu adalah Jody, asisten tuan muda Williams. Sialan, pria itu rupanya, umpat Edward dalam hati. Tanpa aba-aba, Jody langsung melayangkan tinjuan ke wajah Edward sehingga pria itu terhuyung ke belakang. Dari hidungnya menetes darah segar akibat pukulan yang sangat keras dari Jody, mantan atlet bela diri. Itu peringatan terakhir dari Tuan Abimana. Kalau kau berani mengikuti Nyonya Tiara lagi, maka kau akan mendapatkan lebih daripada ini, ancam Jody. Cuih! Edward meludah ke jalan sebagai bentuk penentangan. Kenapa dia mengirimmu untuk melindungi istrinya sendiri? Oh iya, aku lupa. Berjalan saja dia tidak mampu, apalagi harus melindungi istrinya. Hahaha. Malang sekali tuan muda cacatmu itu. Hina Edward sengaja memancing emosi Jody. Pria itu pun langsung mencengkram kerah jas Edward dengan kuat. Tuan mudaku tidak perlu mengotori tangannya untuk itu. Pukulanku ini belum ada apa-apanya dibandingkan pukulan tangan dari Tuan Abimana. Jadi sebaiknya jangan memancingnya untuk menghadiahimu pukulan langsung dari tangannya. Bukannya takut, Edward malah tersenyum sinis pada Jody. Aku malah menantikan saat itu dan kupastikan tuan mudamu akan kehilangan fungsi tangannya jika berani melakukan hal itu padaku. Edward balik mengancam. Oh iya, aku rasa kau yang akan kehilangan fungsi tanganmu itu, balas Jody lalu melepas dengan kasar kerah jas Edward. Terakhir aku ingatkan, berhenti mengikuti Nyonya Tiara atau kau akan menyesal nantinya, ancam Jody untuk terakhir kalinya. Persetan dengan ancamanmu, bantah Edward tanpa takut. Jody mendengus kasar, ingin rasanya ia menghajar lagi pria di depannya ini. Tapi ia harus sabar, ia tidak boleh terpancing emosi, lalu membuat dirinya sendiri dalam masalah. Ia pun berbalik dan masuk kembali ke dalam mobilnya, lalu pergi meninggalkan Edward. Sial, sakit juga pukulannya, keluh Edward sambil memegang wajahnya yang dipukuli oleh Jody tadi. Sementara Jody sendiri langsung menghubungi Abimana setelah selesai melakukan tugasnya. Bagaimana? Tanya Abimana dari seberang telepon.
Sudah saya sampaikan salam Tuan kepadanya. Salam berupa pukulan tentunya. Lalu dia sepertinya masih bersikeras akan mendekati Nyonya Tiara. Jawab Jody dengan berat hati. Abimana tampak diam sejenak. Ia tambah khawatir dengan istrinya. Baiklah, awasi terus istriku. Jangan biarkan pria brengsek itu mendekatinya, kata Abimana kemudian. Baik, Tuan. Wajahmu kenapa? Tanya Carla saat Edward baru saja masuk ke ruang kerjanya. Edward tidak menyangka kalau Carla akan menunggunya di perusahaan miliknya. Seingatnya dia tidak ada janji dengan kekasihnya itu. Kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Tanya Edward sambil berjalan menuju ke kursi kerjanya lalu duduk di sana. Pertanyaanmu seolah-olah kau tidak suka aku berada di sini, sindir Carla. Bukan begitu sayang, aku hanya kaget aja kau tiba-tiba ada di sini. Padahal dia memang sedang malas bertemu dengan Carla saat ini. Biasanya juga aku sering datang tiba-tiba. Kalau kau tidak senang aku di sini ya sudah, aku pergi aja. Carla langsung berdiri dan menggandeng tasnya, tapi dengan cepat Edward menahannya. Edward berdiri mengambil kotak P3K lalu duduk di sofa tepat di samping Carla. Ia pun menepuk pahanya dan meminta Carla duduk di sana. Duduklah di sini dan tolong obati lukaku, pinta Edward pada Carla. Carla mendengus, tapi ia tetap melakukan apa yang Edward minta padanya. Apa kau tidak mau cerita padaku kenapa wajahmu jadi seperti ini? Sekarang kau main rahasia-rahasiaan segala ya denganku? Tanya Carla lagi sambil mengobati wajah Edward. Tidak ada yang aku rahasiakan darimu sayang. Aku begini karena mendapat pukulan dari asisten mantanmu itu. Jawab Edward sambil mengelus paha Carla yang terekspos karena ia memakai rok pendek. Jody maksudmu? Tanya Carla. Tangannya berhenti mengobati wajah Edward. Kenapa dia bisa sampai memukulmu? Selidik Carla. Tidak mungkin Jody menyerang Edward tiba-tiba tanpa ada hal lain yang memicunya. Aku mendekati Tiara. Jawab Edward dengan jujur. Tiara? Untuk apa kau mendekatinya? Nada suara Carla terdengar meninggi. Ia tak suka Edward mendekati Tiara, istri Abimana itu. Tentu saja ia merasa tersaingi. Tidak perlu cemburu sayang, ucap Edward dengan santai lalu mengecup lembut bibir Carla sekilas. Aku punya rencana baru untuk mengambil alih perusahaan Abimana. Lanjutnya, ia paling pandai berkilah dan merayu kekasihnya itu. Rencana apa? Kau jangan main-main ya dengan Abim. Kalau kau salah langkah, bisa-bisa kau yang akan dihabisinya, kata Carla menasehati. Carla sudah lama dekat dengan Abimana, tentu saja dia sudah tahu benar apa yang akan Abimana lakukan demi melindungi seseorang yang dicintainya. Kau tidak perlu khawatir sayang, kali ini aku yakin akan berhasil. Aku akan menukar istrinya dengan perusahaan keluarga Williams. Dia pasti rela menyerahkan perusahaannya demi menyelamatkan istri tercintanya. Aku bisa melihat dia begitu mencintai istrinya. Jawab Edward menjelaskan rencananya. Tidak semudah itu Edward. Abim pasti akan memberikan perlindungan untuk istrinya, sanggah Carla. Kau benar, dia memang memberikan perlindungan kepada istrinya. Dia memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menjaga wanita itu. Tapi jangan lupa, aku juga punya anak buah yang bisa membantuku melancarkan rencanaku. Makanya aku membuntuti istrinya. Hanya karena aku ingin tahu berapa banyak bodyguard yang menjaganya. Jelas Edward lagi. Yakin kau mendekati istrinya hanya karena ingin melancarkan rencanamu? Carla tampak cemburu. Tentu saja sayang, kau tidak usah cemburu. Bukan cemburu, hanya saja kau terlalu nekat, ujar Carla. Tidak ada cara lain sayang, aku harus cepat bergerak sebelum si cacat Abimana bisa berjalan kembali. Mumpung dia masih lemah seperti sekarang, aku akan melancarkan rencanaku, ucap Edward dengan sungguh-sungguh. Terserah kau saja. Saranku, kau harus lebih berhati-hati. Masih ada Jody yang sangat jeli membaca situasi, ucap Carla. Sudah aku pikirkan juga soal pria sok kuat itu, saut Edward. Carla pun hanya bisa mengangguk. Saat ini Edward sepertinya sangat menggebu-gebu sekali, ingin segera merebut perusahaan Abimana. Memar di wajah Edward sudah selesai diobati. Ia berencana bangkit dari pangkuan Edward, tapi pria itu dengan cepat menahannya. Kau mau kemana? Jangan buru-buru pergi. Sudah lama kita tidak bertemu bukan? Aku sudah merindukanmu.
cegah Edward sambil menggerakkan tangannya menyusuri punggung Carla agar mudah melepaskan resleting belakang blus wanita itu. Wanita ini bukan hanya diperalat untuk menghancurkan Abimana, tapi juga untuk memuaskan dirinya. Edward, ini masih terlalu pagi, tolak Carla. Aku tidak menerima penolakan, sayang. Aku sedang membutuhkanmu saat ini, ucap Edward lalu dengan cepat menyambar bibir Carla. Tidak peduli wanita itu memberontak, ia tetap harus menyalurkan keinginannya. Makin lama, Carla pun makin terbuai dengan perlakuan Edward kepadanya. Ia pun pasrah diperlakukan apa saja oleh kekasihnya itu. Dalam permainan kali ini, Edward tampak begitu mendominasi dan lebih gilanya lagi, yang terlintas dalam pandangannya bukanlah Carla yang sedang mendesah, melainkan Tiara, wanita yang kini jadi incarannya. Tok tok tok. Pintu ruangan Abimana diketuk dari luar. Tak lama Jody masuk ke ruangan itu untuk memberi laporan tentang tugasnya barusan. Terima kasih kau sudah melakukan pekerjaanmu dengan benar, puji Abimana. Siap, Tuan. Satu lagi, aku ingin kau membantuku mengurus persiapan bulan maduku dengan Tiara sekaligus merayakan ulang tahunnya. Wajah Jody tampak sedikit kaget. Ia tidak tahu kalau nyonya mudanya akan berulang tahun dalam waktu dekat ini. Kurang dari 2 minggu lagi Tiara akan berulang tahun. Dia minta untuk berbulan madu sebagai hadiah. Tentu saja aku akan mengabulkan permintaannya. Untuk itu, aku ingin kau mengurus villa keluargaku yang berada di dekat pinggir pantai. Aku ingin berbulan madu dengannya di sana saja. Lanjut Abimana. Baik Tuan, saut Jody sambil mencatat dengan cepat di handphonenya apa yang tuan mudanya inginkan. Sebelum itu aku ingin ada perayaan makan malam dengan keluarga besarku dan keluarga besar Tiara di rumah. Besoknya baru kami akan pergi ke villa. Itu saja, tambah Abimana lagi. Baik Tuan, saya akan mengurus semuanya. Apa Tuan mau saya siapkan kado juga untuk Nyonya Tiara? Nanti saja, aku masih memikirkan kado apa yang pas untuk istriku. Baik Tuan, akan saya urus semuanya. Abimana mengangguk lalu memberikan kode kepada Jody untuk meninggalkan ruangannya. Ia sangat puas dengan cara kerja Jody. Dalam hal apapun, pria itu selalu bisa diandalkan. Mungkin karena itu pula sampai sekarang Jody masih belum punya pasangan, pikir Abimana. Ia lebih sibuk mengurus tuannya dibandingkan mengurus urusan pribadinya sendiri. Sore ini sepulangnya Abimana dari kantornya, Tiara langsung menyambut suaminya dengan ceria. Ia dengan segera membantu Abimana untuk mandi dan berpakaian, setelah itu mengajak suaminya duduk berdua di taman tempat di mana mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama sebelum menikah. Ada apa istriku tiba-tiba mengajakku ke sini? Pasti ada maunya lagi, tebak Abimana. Masa sama istri sendiri begitu sih, saut Tiara sambil mencebikkan bibirnya. Abimana tersenyum lalu menarik Tiara agar lebih dekat dengannya. Ia pun langsung mencium bibir sang istri dengan penuh kelembutan. Ya maaf, aku tidak akan begitu lagi, ucap Abimana sambil menggenggam erat tangan istrinya. Pria dingin itu langsung luluh hanya dengan melihat bibir istrinya yang sudah mencebik. Barulah Tiara tersenyum lebar. Aku mengajakmu ke sini karena sudah lama kita tidak menghabiskan waktu bersama seperti ini. Mumpung kau pulang cepat, aku mau bermanja-manjaan dengan suamiku ini, jawab Tiara lalu bersandar di lengan suaminya. Abimana pun langsung merangkul istrinya itu. Kalau mau bermanja-manjaan seharusnya di dalam kamar aja, bisik Abimana dengan pelan. Tiara pun mengangkat kepalanya, menatap suaminya yang tengah tersenyum jahil kepadanya. Semenjak menikah, kau selalu mau di kamar terus, cibir Tiara. Ia tentu tahu apa yang suaminya pikirkan. Habisnya, kalau di luar nanti kau tidak mau, balas Abimana. Tidak mau apa? Memangnya kita mau apa? Tanya Tiara pura-pura acuh. Mau ini. Abimana langsung menarik tengkuk istrinya dan menciumnya secara intens. Mata Tiara melebar sempurna. Ia takut ada orang di rumah yang akan melihat mereka. Ia menepuk-nepuk bahu kekar sang suami agar melepaskan panggutannya. Tapi Abimana malah sengaja memperdalam ciumannya. Protes Tiara dengan tertahan. Ia hanya bisa bergumam tidak jelas. Dalam hati dia berteriak, sayang, lepaskan ciumanmu sekarang juga. Abimana tidak peduli.
Ia tetap melanjutkan apa yang dia inginkan. Saat terdengar bunyi langkah kaki seseorang semakin mendekat, Abimana baru melepaskan panggutannya. Rupanya ada salah satu pekerja rumah yang tidak sengaja hendak melintas di sana. Tiara langsung menduduk malu, entah pekerja tadi melihat apa yang mereka lakukan atau tidak, ia pun tidak tahu. Sementara Abimana hanya cuek saja saat pekerja itu melewati mereka dan membungkukkan kepalanya sekilas pada mereka. Tiara menepuk lengan suaminya. Kau ini selalu saja tidak melihat tempat kalau mau begituan. Protes Tiara. Kan sudah aku bilang tadi, kita ke kamar aja, goda Abimana. Tidak, di kamar terus, bosen, tolak Tiara sambil duduk menghadap ke depan. Abimana mendekat lalu membisikkan sesuatu pada istrinya, sehingga sukses membuat wanita itu melebarkan matanya. Kira-kira apa ya yang Abimana bisikkan pada istrinya? Bersambung.